aku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Maafin aku, Mas Bram. Maafin aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apakah ini pertanda dari-Mu, ya Allah? Apakah Engkau telah merestui pilihan yang telah hamba pilih? Aku mohon, ya Allah, ampuni kelemahan hati hamba. Aku tahu Mbak Hana pasti sekarang lagi seru ngomongin video aku sama Mas Bram. Titip salam mesra dari aku buat calon suamiku ya Mbak. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Allah, aku berserah padamu. Hanya Engkau penguasa semesta ini. Hanya Engkau yang berkuasa mengubah kehendak atas semua nasib umat-Mu. Lindungi hati aku ya Allah. Mas Bram? Mas Bram?
Mas Bram, apa yang terjadi, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Bram dan Mbak Hana? Ya Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dialah Allah, zat yang menurunkan ketenangan kepada jiwa-jiwa seorang mukmin untuk memberikan kekuatan kepada iman mereka dari iman yang sudah ada. Langit dan bumi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Papa, besok malam kita sholat tarawih lagi ya. Nadia senang banget kalau sholat tarawih sama mama sama papa. Bisa kan, Pak? Iya. Insya Allah sayang, insya Allah ya. Papa mah kalau bilang kayak gitu pasti janjinya bohong. Ma, boleh kan Ma? Papa setiap malam sholat tarawih bareng kita. Loh, kok kamu nanyanya sama Mama sih? Mama kan gak bilang apa-apa. Kamu tanya sama papa kamu, dia bisa nggak nemenin kamu sholat tarawih setiap hari? Ya Mama kan gak tahu kesibukan papa kamu. Kan, diizinin sama Mama. Iya sayang, Papa janji ya. Mulai sekarang kesibukan Papa itu buat kamu sama Mama. Hore, jadi setiap malam Nadia ditemenin sholat tarawih dah. Iya sayang. Dan Vina, janji aku ini bukan cuma buat Nadia ya, buat kamu juga. Aku janji, aku akan berusaha menjadi imam yang baik ya. Vina, ini Pak Tani sama Bu Tani ditinggalin nih. Kamu pengen pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina ilyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana lahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan ke atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ketenangan. Engkau telah mewujudkan ketenangan dalam hati mukminmu supaya mereka bisa melakukan ibadah dan beriman. Ya Allah, ya Allah, tolong jadikanlah aku salah satu dari mukminmu ya Allah. Limpahilah ketenangan dan keimanan dalam hatiku ini ya Allah. Ya Allah, apakah aku bisa termasuk menjadi salah satu umat mukminmu jika lidahku saja begitu kaku membaca ayat-ayat sucimu? Kalau saja Hana ada di sini, dia pasti membantu aku membaca Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum. Hana lagi baca Al-Quran. Waalaikumsalam. Ayah udah pulang, alhamdulillah. Ya, lagi baca apa tuh? Ini sebenarnya aku udah selesai, cuman aku lagi berusaha untuk coba deh ya kamu lihat. Ini surat Ar-Rahman.
Tapi menurut aku kajiannya itu sangat bagus banget. Dan gak ada salahnya kalau kamu di kantor kamu baca ini. Bagus banget ya. Coba ya. Coba tunjukin aku ya. Ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamakul bayan. Ar-Rahman Allamal Qur'an Allamal Qur'an khalaqal insan allamakul bayan. Coba ya baca artinya. Ya, Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Bagus banget kan? Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allahmu yang manakah yang kamu dustakan? Mama baik-baik aja kan, Ma? Mama baik-baik. Kamu gak perlu khawatirin Mama. Bram mau bikin pengakuan pada kamu. Anda, aku minta maaf. Aku sekarang mau jujur dan terbuka sama kamu. Aku mau ceritain semuanya. Nggak usah, Mas. Nggak usah. Udah cukup. Aku udah tahu semuanya, Mas. Aku udah tahu tentang semua kebohongan yang kamu lakukan selama ini. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Eyang, apa benar Rosi mau punya bunda baru? Rosi nggak mau punya bunda baru. Rosi mau punya dede dari bunda aja. Mas, kamu gimana sih, Mas? Aku kangen banget sama kamu. Kamu gak kangen sama aku, Mas? Hah? Ini mertua telepon. Salah nih. Oh, pertanda baik, pertanda baik. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Mama apa kabar? Mama baik-baik aja kan, Ma? Saya mau bicara sama kamu. Oh iya, Ma. Boleh. Terserah Mama mau ngomong apa aja, Karin pasti dengar kok, Ma. Saya tidak mau bicara di telepon. Bagaimana kalau kita ketemu? Mama tenang aja, Ma. Karin pasti banyak banget waktu buat Mama. Apalagi ketemu sama Mama. Ma, gimana kalau kita ketemu di Cafe Sendok aja, Ma? Oh, Cafe Sendok. Di mana itu? Mama tenang aja, Cafe Sendok itu deket komplek kok. Jadi nggak jauh kalau Mama mau ke situ. Oke? Ya, baik. Kalau begitu kita ketemu di sana 1 jam lagi. Oke, Ma. Assalamualaikum. Ini pasti pertanda baik buat aku. Aku yakin banget. Mama pasti bakalan terima aku. Dan anak aku. Yes! Siap-siap aja deh. Mama silakan duduk, Ma. Mama mau minum apa, Ma? Karin pesenin ya. Saya tidak punya banyak waktu. Ibu mau minum apa? Kasih.
Saya peringatkan pada kamu untuk jangan libatkan Rosi dalam urusan kamu dan Bram. Maksud Mama apa ya, Ma? Kemarin kamu kan datang ke rumah Hana. Dan kamu bilang pada Rosi kalau kamu itu calon ibu tirinya. Loh, Karin kan berkata jujur, Ma. Karin gak bohong kalau Karin ini emang calon ibu tirinya Rosi. Dan anak yang ada di dalam kandungan Karin, calon adiknya Rosi, Ma. Rosi itu masih kecil. Dia tidak perlu tahu urusan orang tuanya. Saya peringatkan kamu sekali lagi. Jangan ganggu keluarga Bram. Ma, Mama kok pilih kasih kayak gini sih, Ma? Karin kan juga calon istrinya Mas Bram. Dan anak yang ada di dalam kandungan Karin ini juga anaknya Mas Bram, Ma. Saya tidak pernah minta kamu jadi istrinya Bram. Dan saya juga tidak mau Bram untuk menikah lagi. Ngerti? Mama kenapa sih selalu melindungi Mbak Hana dengan anaknya? Mama tidak pernah memikirkan perasaan Karin dengan anak ini, Ma. Karin juga punya hak yang sama dengan Mbak Hana. Anak ini juga punya hak yang sama dengan Rosi, Ma. Apa Mama tahu? Calon cucu Mama ini laki-laki, Ma. Karin yakin banget, Ma. Mama pasti sayang banget sama calon cucu Mama laki-laki ini. Cucu laki-laki dari anak tunggal Mama, Ma. Cucu laki-laki. Mama kayaknya udah termakan omongan aku. Bagus deh kalau gitu. Oke, Ma. Karin janji. Karin gak akan gangguin Rosi lagi, Ma. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Mama temenin Karin buat check up cucu laki-laki Mama. Dan kita, Ma, harus beli perlengkapan bayi ini, Ma. Gimana, Mama mau kan, Ma? Nggak mungkin. Ya udah, terserah Mama. Sejujurnya, Ma, Karin pengen banget Rosi deket sama calon adik tirinya Rosi. Oke. Saya turuti. Tapi ingat, jangan ganggu Rosi lagi. Deal, Ma. Perlahan-lahan, seorang Karin bisa merebut hati calon mertuanya juga. Ya, maaf ya, Nak. Mama gak jadi gugurin kamu. Ternyata kamu masih ada gunanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Ma, jadi gimana pertemuan Mama sama Karin? Ya, gitulah. Dia bicara jujur kalau dia memang menemui Rosi. Dan memang mengatakan kalau dia itu calon mama tirinya Rosi. Gak ada disembunyikan. Dia bicara jujur. Jujur soal apa lagi, Ma? Ya, jujur. Dia gak suka karena Mama melindungi kamu dan Rosi. Kamu gak usah khawatir. Karin itu sudah janji sama Mama. Gak akan ganggu Rosi lagi. Alhamdulillah. Tapi serius, Ma. Karin benar-benar janji nggak akan ganggu Rosi lagi. Bener. Tapi pasti ada syaratnya kan, Ma? Syarat. Ma, Hana itu sangat kenal siapa Hello Kitty atau Karin itu. Dia nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa imbalan atau secara gratis. Dan bukannya Hana mau suuzon, tapi Hana bisa ngerasain kalau dia bukan orang yang tulus. Hana benar. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu Hana syarat yang diajukan Karin. Sudahlah, Han. Kamu nggak usah khawatir mengenai Karin. Yang penting
dia nggak ganggu Rosi lagi. Mama ke kamar dulu ya. Ini pasti ada sesuatu yang aneh. Kok Karin bisa nurut sama Mama? Dia benar-benar nggak mau gangguin Rosi. Nggak mungkin. Dia kan keras kepala banget. Kasihan kamu, Rosi. Masih kecil tapi harus menanggung luka kedua orang tua kamu. Semoga kamu kuat dan tabah. Ayah jangan tinggalin Rosi. Rosi kangen banget sama ayah. Ya Allah, ini semua salahku. Selama di Belanda aku jarang sekali komunikasi sama Bram karena kesibukanku. Padahal sebelum Bram menikah, dia selalu minta pendapatku kalau dia punya masalah atau ada hal penting dalam hidupnya. حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Emang ya, kalau hubungan batin itu nggak bisa dipungkiri. Perlahan-lahan, mertua kita akan menerima cucu laki-lakinya. Astagfirullahaladzim. Mama. Tolong izinkan Karim menjadi menantu Mama. Tolong dengar baik-baik ya. Dari dulu sampai sekarang pun menantu saya cuma satu, Hana namanya. Hubungan kamu dengan anak saya bukan urusan saya. Sebaiknya kamu pulang. Dan ingat, jangan pernah sekali lagi datang ke sini, karena kamu tidak akan diterima di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mama. Enggak. Mama nggak mungkin terima Karim. Nggak mungkin. Mama nggak mungkin mengkhianati aku seperti sahabat-sahabat aku. Hana, tolong kamu tenang dulu, Han. Hana, biar aku yang jelasin semuanya, Han, sama kamu. Hana, memang aku, Anissa dan Rudolf itu sengaja mau mempertemukan kamu dengan Karim di sini. Makanya aku sama Anissa ngajak kamu makan siang di sini dan Rudolf yang ngatur untuk ketemu Karim di sini. Aku lebih percaya sama Mama. Mama nggak mungkin terima kamu dan Mama nggak mungkin mengkhianati aku. Mama nggak mungkin terima kamu, Karim. Mama nggak mau lihat cucu laki-laki Mama. Silakan, Bu. Cucu laki-laki Mama sehat, Ma. Apa aku bisa nerima bayi ini jadi cucuku?
Ma, cucu laki-laki mama sehat kan, Ma? Karin bisa menjaga cucu laki-laki mama. Nggak kayak Mbak Hana. Sampai keguguran gitu, Ma. Ini semua salah Hana, Ma. Harusnya Hana bisa menjaga bayi yang ada di kandungan Hana. Mama udah datang jauh-jauh. Sekarang Hana keguguran. Mama milih dong, Ma, yang mana yang bagus buat cucu Mama? Ini berapa? Oh iya, Ma. Ma, kalau box bayi yang ini gimana, Ma, menurut Mama? Bagus nggak, Ma? Coba Mama pikirin dulu ya, sebentar. Mama pikir-pikirin dulu buat cucu Mama. Seandainya Hana tidak keguguran, box bayi ini akan ada di kamar mereka. Ma, gimana, Ma? Buat cucu laki-laki Mama bagus nggak ya warna biru? Cocok kali ya, Ma ya? Oke, nanti Mama bantuin Karin buat hiasin kamar bayinya ya, Ma ya? Oke, Mbak, aku mau ini satu warna biru ya. Oke, terima kasih. Yuk, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, tangannya banyak banget terigu. Jangan nangis tuh, Papa balesin. Apaan sih? Nangis tuh anaknya. Papa mah nggak adil. Pipi yang satu lagi, biar kayak Om Badut. Helmi, udah. Ini aku lagi bikin adonan buat kue Helmi, udah. Emang Mama ada pesanan kue? Iya, Mama lagi bikin kue kering buat persiapan lebaran. Oh, alhamdulillah tuh. Mama punya pesanan tuh banyak. Nadia, kamu ganti baju ya, habis itu bantuin Mama ya. Diona nggak masuk soalnya. Siap, Bos. Masuk dulu ya. Iya. Ayo Bibi, ayo. Ih, Rosi pengen beli kue buat Eyang. Iya, Non, iya. Emang berapa pesanan? Tin? Lumayan lah buat beliin baju lebarannya Nadia. Ya maklum aja, namanya juga single parent. Cuman kan itu dulu. Sekarang kamu gak usah khawatir. Aku yang tanggung jawab soal kehidupan kamu sama Nadia. Udahlah Hel, kamu gak usah banyak ngomong. Kamu buktiin aja dulu. Itu yang aku suka dari kamu. Mandiri. Udah deh, gak usah panjang-panjangin lagi. Kamu tempelin nih mereknya. Ma, biar Nadia aja. Oke. Yang benar tapi nanti dimarahin Mama. Mau dimarahin Mama? Bener. Bisa nggak? Lucu, Mama lucu. Habis mamanya marah-marah mulu. Kamu jangan ketawa-tawa. Kalian berdua lagi ngapain ini? Hah? Ngapain? Ngobrol apa? Bunda cantik ya hari ini, Rosi. Rosi, kalau Rosi dikasih pujian, biasanya Rosi ngomong apa? Makasih. Makasih kan? Makasih ya Ayah atas pujiannya. Non Rosi, Non. Rosi? Kasian ya Rosi, pasti ingat sama ayahnya.
Mama juga mengkhianati aku. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian udah tahu. Selama ini kalian udah tahu siapa Hello Kitty. Kalian udah tahu dan kalian diam aja. Setelah apa yang aku alami, Nisa. Mungkin teman-teman yang Mbak Hana udah tahu tentang persoalan ini. Tapi mereka takut untuk melukai perasaan Mbak Hana. Kamu masih mau berteman sama aku kan? Kamu mau memaafkan aku kan? Aku udah maafin kamu kosong. Tapi untuk menjadi sahabat kamu lagi, aku butuh waktu. Mereka bukan tidak mau membuka siapa Hello Kitty itu. Tapi mereka tidak mau. Kamu terluka lebih dalam. Ya Allah. Kenapa semua orang yang aku percayai akhirnya mengkhianati aku? Dalam keheninganku bersimpuh, ku bukan barang-barang hitammu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancarkan Assalamualaikum warahmatullahi cahaya di wabarakatuh. hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan. Aku hanya punya Engkau ya Allah. Tunjukkan jalan yang aku harus tempuh. Beri aku kekuatan. Aku hampir tak sanggup lagi ya Allah. Apakah ini ujian yang Engkau berikan di bulan Ramadan? Allah ya Rahman, ketika hamba kehilangan tempat bersandar, ketika berbagai persoalan menguras semua kekuatan, hingga hamba nyaris tak sanggup lagi menghadapi ujian yang Engkau berikan di Ramadan ini, perkenankan hamba bersandar padamu ya Allah. Izinkan hamba mengembalikan semua keresahan ini kepadamu. Mohon tunjukkan jalan yang harus hamba tempuh ya Allah. Jalan keluar yang menjauhkan hamba dari neraka dan mendekatkan hamba pada surga. Meski semesta tak suka dan ridho, hamba ikhlas ya Allah. Ikhlas selama ridho-Mu tak meninggalkan hamba. Sebenarnya aku juga rindu dengan sahabat-sahabat aku. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin berbagi cerita dengan mereka lagi. Hana, tolong kamu tenang dulu, Han. Hana, biar aku yang jelasin semuanya, Han, sama kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian udah tahu. Selama ini kalian udah tahu siapa Hello Kitty. Kalian udah tahu dan kalian diam aja. Setelah apa yang aku alami, Nisa. Tina. Aku harus telepon Mama. Aku harus tahu dari Mama apa yang terjadi sesungguhnya, tapi
Tapi bagaimana kalau Mama membohongi aku? Ya Allah, ya Allah, mengapa aku merasa begitu sendirian? Ya Allah, kenapa aku merasa bahwa setiap orang yang aku percayai akhirnya mengkhianati aku, ya Allah. Tidak Mas Bram, suami aku sendiri. Mama aku sendiri. Dan sahabat-sahabat aku. Vina, Anissa, Sofi. Ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba, ya Allah. Biasa balik jam berapa? Biasanya sih dia pulang menjelang maghrib. Kira-kira gimana ya? Dia masih suka gangguin Hana nggak? Kayaknya Karin udah mulai tenang deh sekarang. Dan udah gak mulai macam-macam lagi. Aku ngeliat dia udah mulai cool down. Dan gak ada kabar dari Hana ataupun Bram. Jadi harusnya sih udah gak ada apa-apa lagi. Tapi aku masih ragu deh. Kita udah nakut-nakutin dia sih kemarin, tapi kalau ngelihat gaya-gayanya dia, kayak dia masih terus maksa untuk deketin Bram. Masa sih? Itu ya? Itu mobil Karin. Ya udah. Rudolf, cukup! Terima kasih ya, kakak sama adik sama aja. Kakak sama adik sama aja. Mati aku. Kalau Mas Rudolf sampai tahu aku udah kirim video ke Mbak Hana, terus tahu kalau aku barusan pergi sama Mama Widya, bisa kacau semuanya. Aku harus gimana nih? Ngerti nggak? Aku datang sini buat ngapain? Ngapain? Sini. Baru aja nyampe. Kok mau pergi? Mau kemana sih? Habis dari mana itu? Hah? Mas, pasin. Apa? Ya dong, jangan pelit gitu dong. Lihat belanja apaan sini? Kayak ini cuma uang kapan bayi doang, Mas. Kapan bayi? Iya. Gede banget bakal diterima sama keluarga sana. Ya. Apa sih kayak beli-beli kayak beginian, ha? Jangan sok-sok cari muka deh. Widyawati. Bukannya itu mamanya Bram. Balikin, Mas. Mas, jangan dikeluarin kayak gitu, Mas, kotor, Mas. Ini baru, Mas, lepasin. Mas, jangan dibakar ya. Mas, itu jangan gila ya. Ini barang-barang aku, Mas, gak ada hak buat bakar itu, Mas. Mas, jangan dibakar. Mas. Lu mau gua apain? Hah? Gua bakar nih. Lu mau sekalian? Gua bakar juga. Mas. Kalau ntar juga bakal masuk neraka. Rasain dulu deh apa. Mas, jangan gila ya, Mas ya. Jangan gila, Mas. Mas. Mas, gak punya. Sofi. Karin. Aduh. Sorry banget. Kayak aku keterlaluan banget deh ngancemnya tadi. Bawa ke kamar. Karin. Ya udah,
Untuk sementara, kamu istirahat di kamar dulu ya. Jangan kemana-mana. Maksud kakak apa? Kamu ngurung aku. Ini demi kebaikan kamu dan bayi kamu, ya. Kak. Udah, untuk sementara kamu percaya sama kakak ya. Kakak sayang sama kamu. Kamu akan baik-baik aja kok. Kakak pasti ngerawat kamu. Untuk sementara, handphone kamu aku pegang. Karin, nggak usah nolong. Kakak kamu menyiksa aku. Udah, kamu nggak usah banyak gerak. Kamu masih lemah. Kak, jangan kunciin aku. Udah, kamu tenang ya di sini. Udah, kamu istirahat aja. Kak. Kak. Kak Sofi. Maaf ya Karin, kalau kakak melakukan ini. Kakak terpaksa. Ini yang terbaik buat kamu. Ya Allah, berikanlah hidayah buat Karin. Semoga dia menjadi manusia yang baik. Mau beli batu kertas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Permisi, tante mau tanya. Kalau Ado, anaknya tante, kelasnya di mana ya? Oh, di ujung lorong situ, tante. Oh, kelasnya di ujung sana? Iya. Makasih ya, anak-anak. Si benci sama ibu hamil. Si benci sama dede bayi. Tante sana. Rosi, kamu kenapa nangis? Rosi benci sama ibu-ibu hamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ibu jemput nak. Rosi, ayo kita pulang yuk. Makasih ya Bu. Maaf Bu, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Biasanya Rosi itu anaknya periang, sopan, dan menyenangkan. Emangnya ada masalah apa, Bu? Rosi nakal sama siapa? Dia nakal sama temennya ya? Bukan. Tadi barusan ada ibu hamil dan dia menyapa Rosi, lalu Rosi itu marah-marah dan teriak-teriak. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu, tapi Rosi teriak apa ya? Dia bilang, saya benci sama ibu hamil. Saya benci sama dede bayi. Seperti itulah dia bilang, Bu. Maaf Bu, sebenarnya Rosi ada masalah apa ya dengan ibu-ibu hamil? Ya sebenarnya kita sedang ada sedikit masalah di rumah, cuman maaf Bu, saya nggak perlu cerita sama ibu juga kan? Oh ya udah kalau gitu saya permisi ya Bu karena ada urusan yang lainnya. Bu, makasih banyak ya udah nemenin Rosi. Iya. Iya Bu, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosi sayang, coba kamu cerita sama Bunda. Hari ini Rosi nakal sama siapa? Rosi nggak nakal, tapi ayah yang nakal. Rosi benci sama ayah. Astagfirullahaladzim Rosi nggak boleh bicara seperti itu, nggak boleh. Rosi nggak mau punya ibu tiri. Dede bayi Rosi udah meninggal. Rosi benci sama ibu-ibu hamil.
bersimpu. Ku buka lembaran-lembaran kitamu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya